Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Galang Ramadan, NIM 2018 11249 dari kelas Operasi Tenaga Listrik kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan soal UAS nomor 4, di mana saya dapat materi itu jadwal pemeliharaan dan keandalan. Jadwal pemeliharaan dan keandalan sistem tenaga listrik memerlukan perawatan berkala. Selama perawatan, sistem akan berhenti beroperasi. Sistem yang berhenti beroperasi akan mengurangi keandalannya. Rencana operasi. Rencana operasi adalah suatu rencana mengenai bagaimana suatu sistem tenaga listrik akan dioperasikan untuk waktu tertentu, tergantung kepada masalah yang harus dipersiapkan. Maka ada beberapa macam rencana operasi, yaitu rencana tahunan, rencana bulanan, rencana triwulan. Hal yang bersifat operasional yang dicakup dalam rencana operasi bulanan adalah peninjauan jam kerja unit pembangkit yang bersifat peaking units dan alokasi produksi pusat listrik terminal. Analisa beban sistem. Beban sistem tenaga listrik adalah pemakaian tenaga listrik dari para pelanggan listrik. Tidak ada perhitungan yang eksak mengenai berapa besar beban sistem pada suatu saat. Yang dilakukan hanyalah membuat perkiraan beban tersebut. 3 kelompok perkiraan beban dipakai adalah perkiraan beban jangka panjang, perkiraan beban jangka menengah, dan perkiraan beban jangka pendek. Cara-cara memperkirakan beban. Salah satu faktor yang menentukan dalam pembuatan rencana operasi sistem tenaga listrik adalah perkiraan beban yang akan dialami oleh sistem tenaga listrik. Tidak ada rumus eksak untuk ini, karena besar beban ditentukan oleh para pemakai konsumen tenaga listriknya secara bebas dapat menentukan pemakaiannya. Jadwal pemeliharaan peralatan dalam sistem tenaga listrik perlu dipelihara secara periodik sesuai petunjuk dari buku pemeliharaan peralatan yang dibuat oleh pabriknya. Penundaan pemeliharaan akan memperbesar kemungkinan rusaknya peralatan tersebut. Oleh karena itu, data pemeliharaan peralatan sedapat mungkin harus ditaati. Selanjutnya, daya tersedia dalam sistem. Daya tersedia dalam sistem tenaga listrik haruslah cukup untuk melayani kebutuhan tenaga listrik dari para pelanggan. Untuk dapat melayani banyak pergerakan dari perkiraan beban atau load forecast, dan juga mengingat adanya salah pemeliharaan unit pembangkit, karena unit pembangkit yang direncanakan sedia untuk operasi dalam sistem ada kemungkinan mengalami over voltage, maka besaran cadangan daya tersedia sesungguhnya merupakan ukuran keandalan operasi sistem. Kemungkinan kehilangan beban atau loss of load probability. Unit-unit pembangkit bertugas menyediakan daya dalam sistem tenaga listrik agar beban dapat dilayani. Di lain pihak, unit pembangkit siap bisa mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi. Menentukan keandalan sistem. LOLP merupakan indeks risk level dalam pengoperasian sistem tenaga listrik. Jadi juga merupakan tingkat jaminan operasi sistem tenaga listrik. Nilai LOLP rendah sama dengan tingkat jaminan operasi yang tinggi, sama juga dengan biaya investasi yang tinggi. Menghitung biaya bahan bakar dalam sistem. Biaya bahan bakar pada umumnya merupakan biaya terbesar dalam perusahaan listrik. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk menghitung biaya bahan bakar yang diperlukan dalam pengoperasian sistem tenaga listrik untuk kurun waktu tertentu. Presentasi keadaan majemuk sebuah unit pembangkit. Dalam praktek, seringkali unit pembangkit tidak dapat dioperasikan dengan penuh. Diperlukan pengurangan beban karena ada bagian dari unit pembangkit yang bekerja dengan tidak sempurna. Misalnya, pada unit PLTU, pada saat kondenser dan perlu dilakukan pembersihan dapat dilakukan tanpa mengeluarkan unit dari sistem, tetapi perlu dilakukan pengurangan beban dari tinggi dari unit tersebut. Pembangkit tersebut bisa dianggap sebagai gangguan bagian dari unit dan juga diberi angka FOR. Misalnya, sistem dengan beban seperti yang digambarkan dilayani oleh sebuah unit pembangkit yang mempunyai kemampuan 90 MW. FOR untuk 60 MW sama dengan 0,10, yaitu di rating 30 MW. FOR untuk 100% atau untuk keadaan gangguan unit terpaksa dikeluarkan dari operasi 0,10. Pembahanan dengan blok majemuk dari unit pembangkit. Karena efisiensi unit pembangkit beda, pemakaian bahan bakar sebagai unit berbeda, untuk pembahanan berbeda, maka biaya bahan bakar juga akan beda, bebannya berbeda. Untuk setiap blok pembahanan dipakai biaya bahan bakar dalam unit rupiah per kWh yang berbeda. Nah, berikutnya ada gambarnya ada. Jadi sistem A itu mempunyai LOLP sama dengan LOLP yang A dihubungkan oleh saluran penghubung dengan sistem B yang punya LOLP sama dengan LOLP B. Konsumsi energi dalam sistem.
Dalam pengoperasian sistem listrik perlu dilakukan catatan beberapa besaran hasil operasi untuk bahan analisa operasi maupun untuk bahan statistik yang dijadikan dasar perencanaan operasi yang akan datang. Di antara besaran-besaran tersebut adalah daya aktif MW dan daya reaktif FR yang dibandingkan semua unit pembangkit. Pencetakannya itu dilakukan setiap jam. Energi aktif MW yang dibandingkan semua unit pembangkit. Pencatatannya untuk ini dilakukan lewat jam. Jumlah unit pembangkit. Penggambaran keadaan unit pembangkit pemakai FR hanya menggambarkan probabilitas apakah unit pembangkit beroperasi atau tidak beroperasi karena mengalami gangguan. Probabilitas unit pembangkit beroperasi sama dengan min 1 FOR. Probabilitas unit yang mengalami gangguan sama dengan FOR. Neraca energi dalam sistem. Indikator-indikator yang menggambarkan neraca energi dalam sistem. Jadwal pemeliharaan unit-unit pembangkit, daya terpasang unit-unit pembangkit dalam sistem, daya tersedia dalam sistem dengan daya mengurangi daya terpasang sistem dengan daya unit pembangkit yang menjalani pemeliharaan, perkiraan beban puncak sistem untuk bulan tertentu, dan cadangan daya merupakan nilai yang tersedia dikurangi beban puncak. Dalam mengoperasikan sistem menggunakan PPM yang mengingat biaya bahan bakar merupakan kemudian biaya sebesar dan perusahaan listrik. Untuk menekan biaya bahan bakar diperlukan neraca energi yang menggambarkan pikiran kebutuhan dan konsumsi energi sistem. Aplikasi produksi energi untuk konsumsi listrik dengan memperhatikan tata jalan unit agar kebutuhan atau konsumsi energi sistem tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.